Apa? Suara yang didengar atau barang yang dilihat. Baik. Itu sudah kita jelaskan, itu semuanya apa? Tatayyur adalah syirik. Sekarang akan kita ambil ar-ruqa, jamak dari kata ruqyah. Apa itu ruqyah? Ar-ruqa hiyal awadhah, perlindungan. Allati yurqa biha sahibul afah, yang digunakan untuk memantra, menjampi orang yang terkena penyakit. Nah, ini dikatakan apa? Ruqyah. Ya, singkatnya sasak jampi. Nah, jampi. Mari saya jampi, mari saya ruqyah. Kena penyakit diruqyah, seperti orang kena demam, seperti orang kena sara', dirasuki atau kerasukan. Kemudian di zaman Nabi, orang yang digigit oleh kala jengking, teledu, skorpion, atau digigit oleh ular dan semisalnya. Baik. Ruqyah ini terbagi menjadi dua bagian. Ada yang boleh dan ada yang tidak boleh. Maka ingat, zaman jahiliyah ada ruqyah para jamaah. Bukan zaman Islam saja nama ruqyah ini, jampi ini enggak. Zaman jahiliyah ada. Nah, di kalangan kita pun orang sasak ada, Indonesia ada. Tapi itulah dia, kadang-kadang yang dipakai itu apa? Bahasa yang tidak dimengerti. Ada kadang-kadang dalam bahasa sasak lelaka, pepatah. Ya, lemberang lembain nyempang langan lain. Bantunu sedenai na bertemu na besai. Pepatah apa tidak? Pepatah. Ya. Ujung-ujungnya berkat la ilaha illallah. Letni. La ilaha illallah. Ya. Dan yang lainnya. Jadi dalam Islam disebutkan hukum dari ruqyah itu, atau ruqyah itu terbagi menjadi berapa? Dua. Ada yang tidak boleh, ada yang boleh. Yang tidak boleh bagaimana? Yang di dalamnya meminta perlindungan kepada selain Allah, jin, roh-roh yang merusak akidah Islam. Dan ini yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Dawud dan Musnad Imam Ahmad. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar ruqa", sesungguhnya jampi. Mir, jelas Amir? Jampi jempak. Wat tamaim, jimat, tangkal, termasuk ilmu kebal. Watiwalah, guna, pelet, senggeger, atina geger. Syirkun, ini adalah syirik. Ini yang mamnu, yang tidak boleh. Yang kedua, ruqa al-masyru'ah, jampi-jampi yang disyariatkan, dianjurkan.
Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al." Siapa di antara kalian yang mampu memberi saudaranya manfaat, silahkan. Maka lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan sahabatnya apa? Ruqyah. Ada sahabat yang melapor ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sejak aku masuk Islam, aku sakit terus." Apa kata Nabi? "Letakkan tanganmu di mana tempat yang sakit. Baca bismillah, bismillah, bismillah." Berapa kali? 3 kali. "A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir." Berapa kali? 7 kali. Nabi ngajarkan apa tidak? Andai kata nggak boleh, nggak mungkin diajar. Tapi itu dia ada klasifikasinya. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Yang boleh yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perlu belajar ruqyah sehingga bisa meruqyah dirinya. Jangan hanya nunggu rocker, tukang jampi. Belajar. Ya. Kapan jampi itu boleh? Kalau lengkap syaratnya. 1, jangan ada syirik di dalamnya. Jangan ada minta perlindungan kepada syaitan, kepada jin, kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan perlu panggil Syekh Abdul Qadir Jailani, panggil Syekh Badawi, panggil Syekh ini, panggil Syekh ini, panggil Imam Ghazali. Tidak. Jangan ada manggil-manggil selain Allah, jangan. Jadi jangan ada di dalamnya apa? Kesyirikan. Maka dari Auf ibn Malik al-Ashja'i dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan. Yang sebelumnya Auf berkata, "Ya Rasulullah, dulu kami di zaman jahiliyah menjampi." Jadi zaman jahiliyah juga orang pakai jampi. Ya, tapi itulah tadi. Minta perlindungan kepada jin. Minta perlindungan kepada baki berak, setan. Kepada roh-roh penjaga gunung, penjaga mualan, penjaga kayu, penjaga sawah, penjaga kebun, penjaga kubur. Dia minta perlindungan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Nah, bagaimana ya Rasulullah jampi kami itu? Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? "I'ridu alayya ruqakum." Tolong paparkan jampi kalian. Melek kedengah dulu jampi. Perdengari saya jampi dulu. Saya mau dengar benar apa tidak ini. Ya, masuk Pak Lutfi, cari yang kosong. Ya, jangan berdesak-desakan. Barakallahu fiik. Saya mau dengar jampi kalian. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirik." Boleh pakai ruqyah asal jangan ada kesyirikan. Syarat pertama. Syarat yang kedua, jangan jampinya jampi seher. Bagaimana? Dia datang ke tukang seher yang dikenal dengan an-nushrah, melepas seher pakai seher dengan alasan ini jampi ini. Sehingga datang kepada tukang tenung, dukun, orang pintar, peramal, paranormal. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan dalam hadis yang diriwayatkan, ya, dalam hadis yang sahih, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Man ata kahinan." Siapa yang datang ke kahin, tukang ramal, dukun, aw arraf, paranormal,
au sahiran, tukang seher, fasaddaqahu bima yaqul, percaya kita kafir kepada apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarat yang ketiga, jadi pertama jangan ada syiriknya, yang kedua jangan sihir sehingga datang kepada tukang sihir, paranormal, dukun dan yang lainnya. Ya. Zaman maju masih juga pakai dukun para jemaah. Orang udah ngelihat pakai satelit, dia pakai telapak tangan. Ya. Yang ketiga, harus dengan kata-kata yang jelas dan difahami maknanya. Contoh, dia nggak pakai Quran, dia tidak pakai hadis, doa Nabi, tapi pakai doa sendiri. Ya Allah, sembuhkanlah hambamu fulan. Ya Allah, sembuhkan hambamu fulana. Dia disantet oleh orang, dia disihir oleh orang, angkat penyakitnya ya Allah. Paham kita apa doanya? Paham. Minta kepada siapa? Allah. Boleh. Maka oleh karena itu di sini jangan menggunakan yang tidak difahami maknanya. Apa itu? Raja. Raja itu ada yang paham maknanya? Kenapa? Coret-coretan, tidak tahu ujung pangkalnya. Ya, tidak tahu tulisan Cina ke? Tidak tahu tulisan mana? Ada tulisan Arab Melayu, tidak jelas apa. Ya. Maka oleh karena itu Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah berkata, ajma'al ulama ala jawazir ruqa inda ijtima'i thalathati syurut. Sepakat ulama boleh meruqyah kalau lengkap 3 syarat. Berapa? 3. 1. Dengan Al-Quran atau dengan nama-nama Allah Azza wa Jalla. Al-Imam As-Suyuti mengatakan Al-Quran atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dalam hadis banyak ruqyah para jemaah. Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. 1. 2. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyak. 3. U'idzuka bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah. 4. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. 5. Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dhika wa min kulli ainin hasidin Allah yushfika. Bismillahi arqika. Ini diantara ruqyah jampi-jampi siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Al-Quran, Al-Fatihah, seluruh Al-Quran, Suratul Baqarah, di dalamnya ayat kursi. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Yang sharih sekali hadisnya Al-Fatihah, Al-Mu'awwidzatain. Sahabat meruqyah dengan Fatihah yang kena kalajengking, mengobati Sayyidul Qaum, ya, kepala suku. Kemudian Nabi diruqyah oleh Jibril, Al-Mu'awwidzatain, waktu terkena sihir. Syarat yang pertama ini dengan Al-Quran maupun dengan sunnah. Syarat yang kedua kata Ibnu Hajar, an takuna bil lisanil arabi, pakai bahasa Arab.
Au bima yu'rafu ma'nahu min ghairihi, atau pakai bahasa yang lain asal dipahami maknanya. Jelas kita minta, ya Allah sembuhkan hambamu fulan, sembuhkan Pak Lutfi, misal sakit Pak Lutfi, bau, jelas apa tidak maknanya? Jelas kan? Ya Allah hambamu nih fulan sakit sudah 5 tahun gak bisa bangun-bangun, sembuhkan dia ya Allah, supaya dia semangat ke masjid, supaya dia semangat menuntut ilmu. Boleh? Kenapa? Jelas kita fahami. Tidak ada yang samar, tidak ada yang ganjil. Ya. Adapun yang tidak jelas, apa bisa dipahami? Ya. Seperti tadi apa? Raja. Itu lihat itu buku Mujarobat itu. Sabol raja. Ya, ini penglaris. Ini kalau buka toko. Ini kalau ini. Tulis ditaruh di mana? Taruh di tanah. Tulis gantung di pintu. Enggak jelas apa bacaannya. La ilaha illallah. Lain tadi pakai pepatah. Pepatahnya dipahami, tapi apa hubungannya? Hubungannya enggak jelas. Ya. Ada lagi ya, supaya orang tidak bisa bergerak katanya, Jibril nyekap nyawa, Nabi Muhammad nyekap nafsu, ku sekap kap. Apa maksudnya no? Kan tidak nyambung. Jadi entah dengan bahasa Arab kita bisa berdoa, Allahumma shfi abdaka fulan, Allahumma shfi abdaka fulan. Kalau di Indonesia kan, ya Allah sembuhkan hambamu fulan. Selesai. Ya. Ya Allah si fulan sudah berobat ke dokter tapi enggak ada perubahan. Dokter sudah periksa semuanya tapi enggak ada juga penyakit, ya Allah sembuhkanlah hambamu fulan. Boleh, kenapa? Maknanya jelas. Baik, syarat yang ketiga, an ya'taqida anna ruqyata la tu'athiru bidzatiha bal bi taqdirillah. Harus kita punya keyakinan bukan ruqyah itu yang berpengaruh dengan sendirinya, tetapi siapa? Allah. Namun ini sebab yang dianjurkan. Ini apa? Sebatas sebab yang dibolehkan dan dianjurkan. Ini dia penjelasan Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah. Syarat ruqyah itu baru boleh. Pertama dengan kala atau apa doanya Rasul. Yang kedua bahasa Arab yang jelas maknanya, atau dengan bahasa siapapun tapi jelas makna. Yang ketiga jangan yakini ruqyah itu yang menyehatkan. Dia sebatas apa? Sebab yang dianjurkan, yang dibolehkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ini? Nah, inilah dia dua macam bentuk ruqyah. Ada yang tidak boleh, ada yang boleh. Baik. Masalah berikutnya. Apakah ruqyah yang syar'i itu menghilangkan tawakal? Jawabannya, ar-ruqyatu syar'iyyah, ruqyah syar'iyyah itu bagian dari tawakal.
tetapi dimakruhkan untuk meminta. Ini dia. Ruqyah syar'iyah boleh dan bagian dari apa? Tawakal, tetapi dimakruhkan untuk apa? Minta. Maka itu sebabnya belajar supaya kita ruqyah diri, sehingga tetap kita bergantung kepada siapa? Allah, bukan bergantung kepada rokernya. Sehingga nanti mana dia tukang ruqyahnya belum datang. Akhirnya apa? Prasa keja. Lamun wah ya jampi aku telang wah penyakitku. Otak sudahnya apa? Manusia. Padahal yang ruqyah ini dengan ruqyah itu sama bacaannya. Maka oleh karena itu meminta ini yang dimakruhkan oleh siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kita masing-masing belajar. Yang kedua, jangan tunggu diminta. Mana dia fulan, dia sakit, datangi dia. Oh, kok sakit? Sakit apa? Oh, ini la ba'sa tahurun insyaallah. Mana yang sakit? Pegang dia. Oh, ini dada saya. Oh, ini kepala saya. Pegang, bacakan dia doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau berdiri di atas kepalanya. As'alullahal azim Rabbal arsyil azim ay yashfiyaka 7 kali. Kalau memang ajalnya belum tiba, pasti sehat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita dengar hadisnya. Bahwa Imam Al-Bukhari membawakan dalam bab dalam sahihnya karahatit tadawi birruqa wal kai, makruh berobat dengan jampi dan makruh berobat dengan kai, besi panas. Apa kata beliau? Babu man lam yarqa. Ya, bab siapa yang tidak menjampi. Lalu dibawakan hadis Ibnu Abbas yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim tentang ada dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 70.000 masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Lalu disebut yang pertama, humul ladzina la yastarqun, mereka yang tidak minta tidak minta. Yang kedua, wala yaktawun, tidak berobat dengan besi panas. Wala yatatayyarun, tidak pesimis dengan suara burung, angka yang dilihat maupun yang didengar. Wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka hanya bersandar kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Ibnu Hajar berkata, ini dalil sebagian para ulama yang memakruhkan jampi, yang memakruhkan kai, berobat dengan besi panas, di atas pengobatan-pengobatan yang lainnya. Dianggap oleh mereka para ulama memakruhkan itu qadihani fit tawakkul. Ini bisa merusak tawakal. Namun dijawab oleh para ulama kita dengan banyak jawaban, yang mana kesimpulannya anna ruqyata bi kitabillah, meruqyah, menjampi dengan kitabullah, Al-Quran. Quran secara umum, karena Al-Quran apa? Syifa, obat. Atau ayat-ayat tertentu, atau surat-surat tertentu seperti apa? Al-Fatihah, itu diulang-ulangi, tidak ada masalah. Sampai Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan demikian, aku tinggal beberapa lama di Makkah dan aku terkena penyakit.
dan tidak mendapatkan dokter, maka aku ruqyah diriku dengan Al-Fatihah dan aku melihat pengaruh yang sangat besar. Sampai beliau mengatakan sekiranya orang baik berobat dengan suratul Fatihah, Allah Azza wa Jalla akan sembuhkan dia dari banyak penyakit. Al-Fatihah. Ya. Jadi kesimpulannya, ruqyah dengan Al-Quran, ruqyah dengan hadis-hadis Nabi SAW tidak menghilangkan tawakal. Bal min samimil iman. Justru ini adalah inti dari iman. Kenapa? Karena hati itu bergantung kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, meruqyah diri atau meruqyah orang lain bukan minta diruqyah. Ingat loh, tidak minta. Kalau minta ini masih kita bergantung kepada siapa? Manusia, dan itu kasusnya banyak. Sudah saya coba banyak ustadz untuk ruqyah, tapi belum juga. Kalau yang satu inilah cocok saya katanya. Padahal yang dibaca sama apa tidak? Nah, ini membuat manusia bergantung kepada manusia. Jadi ruqyah syar'iyyah itulah hakikat dari bersandar, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi kashfid dur, menghilangkan segala kemudaratan. Wa daf'il bala, menghilangkan bala. Sebab ruqyah itu telah dipraktikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dirinya sendiri. Untuk dirinya sendiri. Ya. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam meruqyah kerabatnya dan meruqyah sahabatnya. Ya. Adapun yang minta Nabi arahkan kepada tidak. Nah, ini para jamaah. Kalau ditanya Nabi meruqyah diri, iya. Waktu apa? Kena sihir. Samping Jibril. Ketika sakit lain. Kemudian apa? Nabi meruqyah keluarganya, iya diruqyah. Nabi meruqyah sahabatnya, iya meruqyah sahabatnya. Ya. Tapi jangan ya kita katakan para hadirin rahmatullah azza wa jalla, jangan sampai alihkan tugas ustadz jadi tukang jampi ya. Ustadz mau pengajian, ustadz tolong diruqyah ini. Lelah-lelah malik jin. Maka oleh karena itu apa? Kita tanamkan ilmu sunnah ini kepada setiap orang supaya orang bisa. Maka apa? Belajar ruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam, belajar jampi-jampinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya jangan bergantung kepada siapa? Manusia. Nah, jadi dua ini yang hukumnya mubah. Satu, meruqyah diri sendiri karena kita berdoa. Yang kedua, meruqyah orang lain tanpa diminta. Adapun kalau sahabat yang minta, justru Nabi arahkan kepada tidak. Tidak, Nabi tidak mau meruqyah. Mana dalilnya? Kisah wanita hitam yang datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, ya Rasulullah, inni kuntu usra. Dalam Riyadhus Shalihin ada hadisnya. Ya Rasulullah, aku ini sering kesurupan. Sering apa? Kesurupan. Fad'ullaha li, tolong doakan aku. Tolong doakan aku, jampi aku. Apa kata Nabi SAW? In syi'ti da'autu laki. Kalau engkau mau, aku doakan. Wa in syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau engkau mau, engkau sabar, dapat surga. Nah, ini para jamaah. Jadi tidak minta surga balasannya. Maka itu sebabnya masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Siapa? Tidak minta diruqyah. Nah, mendengar berita ini apa kata wanita ini? Ya Rasulullah, tidak usah doakan aku, biar aku masuk surga saja sudah. Kalau kita jahe, apa wah yang penting ku sehat.
Kalau sahabat enggak. Kalau engkau mau, aku doakan. Kalau engkau mau, tidak usah, tetapi engkau masuk surga. Nah, ini kan kalau kita ya itu pokoknya sehat sudah. Bahkan kita ini lemak tertobat lah mentuah sehat. Pokoknya apa saya sudah, pokoknya yang penting saya sehat katanya. Apapun syaratnya katanya. La ilaha illallah. Inilah dia para jamaah. Bedanya kita zaman sekarang dengan orang dahulu. Musyrikin dahulu kalau susah kepada Allah. Kalau kita susah kepada selain Allah. Lantas ya Rasulullah, hanya saja aku ini, kata beliau, kalau aku sedang kesurupan, auratku tersingkap. Doakan supaya auratku jangan tersingkap. Iya sudah, saya doakan jangan auratmu tersingkap. Tapi penyakitmu aku tidak doakan karena engkau mau masuk surga. Berarti apa? Kita katakan i'timad Allah, hanya bersandar kepada Allah, tidak mau minta diruqyah. Inilah dia tamamut tawakkul, ketakwaan atau tawakal yang sempurna. Bukan meruqyah para jamaah. Meruqyah diri enggak ada masalah. Karena itu bentuk kita bersandar kepada siapa? Yang jadi masalah minta. Ini yang jadi masalah. Kalau masalah kita meruqyah sendiri silahkan. Meruqyah orang lain yang kita lihat sakit tanpa minta, tidak ada masalah. Ya. Yang bermasalah, yang kita permasalahkan apa? Apakah mengurangi tawakal atau tidak? Al-istirqa, minta. Kalau minta ini jelas mengurangi tawakal. Karena Nabi mengatakan la yastarqun, tidak minta diruqyah, wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita katakan bahwasanya meruqyah menghilangkan tawakal, Nabi meruqyah diri maupun orang lain. Tapi untuk minta diruqyah, bagaimana Nabi? Tidak meruqyah atau tidak melayani yang minta. Tidak melayani yang minta. Justru Nabi mengarahkan kepada lebih baik, sabar engkau dapat surga. Jelas ini para hadirin? Jelas? Jadi itu dia perinciannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, wal amalu as-salih, amal yang saleh. Wa sallallahu wasallam wa barak ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Masih belum masuk waktu ya? Belum? Berapa menit lagi? 10 menit lagi. Baik, saya akan jawab pertanyaan di sini. Ustaz, apakah air yang kita bacakan Al-Fatihah terus diminum? Boleh, tidak ada masalah. Ya, hukumnya boleh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Tapi enggak ada baca Yasin. Ya Allah ta'ala ala wa alam. Al-Fatihah tidak ada masalah. Atau surat Al-Quran semuanya boleh. Tapi menghususkan Yasin ini tidak ada dalil. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ketika kita sakit kemudian minta didoakan kesembuhan pada orang lain, apakah sama minta diruqyah? Sama. Karena hakikat ruqyah itu apa? Doa. Ya, wallahu taala ala wa alam. Bagaimana berobat ke dokter? Apa kurang tawakal? Tidak, itu bagian dari tawakal. Yang disebut oleh Nabi itu adalah bukan berobat ke dokter, tetapi apa? Minta diruqyah. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana orang yang sakit minum obat, apakah termasuk meruqyah? Enggak. Ya, ruqyah itu perlindungan, doa-doa yang dipanjatkan, itu nama ruqyah. Lamun obat pil. Ya, pil kita, untung enggak pilkada.
ketika bersendawa, bolehkah mengucapkan alhamdulillah? Bid'ah. Enggak ada alhamdulillah. Ya. Sendawa, alhamdulillah. Nabi itu mengatakan kuffa anna jusyak, tahan sendawamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan apa? Orang yang kekenyangan ini. Wallahu taala ala wa alam. Apakah boleh aku puntur di dokter Cina? Mana saja tidak ada masalah. Ini secara ilmiah terbukti boleh. Ya, Allah taala ala wa alam. Bagaimana dengan orang meruqyah menggunakan kalimat kun fayakun? Paran diri Tuhan? Gak boleh, ini dia bid'ah ini, tukang ruqyahnya ini. Ya, Allah taala ala wa alam. Saya kalau lagi sholat khusyuk, dada dan kepala mau pecah. Semakin diruqyah, mandiri, semakin sakit sampai lemas. Bagaimana sarannya? Lanjut terus. Ya, tetap ruqyah diri dan baca dan jaga zikir-zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala ala wa alam. Ustaz, bagaimana dengan dokter? Kadang dokter tertentu cocok. Ya, kita katakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan idza wafaqad da'ud dawa ya, apabila obat itu cocok dengan penyakitnya, ya, ja'a syifa, maka akan datang kesembuhan. Tetap seperti yang tadi, itu hanya sebatas apa? Sebab yang menjadikan kita sehat itu siapa? Kalau sudah sampai sak iya doang, ampuk kurasi syirik ini. Ya, Allah taala ala wa alam. Apakah seorang pernah minta ruqyah kemudian menyesal dan berazam tidak akan minta? Apakah bisa masuk 70.000? Insyaallah. Allah taala ala wa alam. Apakah ada khutbah nikah yang lain yang biasa dibacakan oleh Nabi? Hanya itu yang biasa, innal hamdalillah itu. Sampai ya wa kullu dhalalatin finnar. Dan itu dibawakan oleh Imam Ibnu Majah kalau enggak salah dalam Kitabun Nikah. Adapun Imam Muslim membawakannya dalam Kitabul Jumu'ah. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita ya khutbatul hajah sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita surat-surat Al-Qur'an. Wallahu taala ala wa alam. Cara meruqyah sendiri bacaannya apa? Belajar. Ya, bukunya guru kita Ustaz Yazid itu, wirid dan doa, ruqyah mengobati sihir dan guna-guna. Belajar. Ya, wallahu taala ala wa alam. Kalau ruqyah itu tidak dipahami atau pepatah, tapi dalamnya tidak ada kesyirikan, apakah syirik atau haram atau makruh? Haram. Ya, Allah taala ala wa alam. Dan ingat, hukum asal urusan agama ini atau ya, urusan agama ini adalah harus punya dalil. Allah taala ala wa alam. Apakah doa ibu saya akan sampai kepada Allah karena ibu saya tidak ikhlas? Saya ruqyah. Dari mana taunya tidak ikhlas? Karena ikhlas itu urusan hati para jemaah. Antara kita dengan Allah Azza wa Jalla yang tahu. Ya. Kemudian dan ibu sambung saya sedang ya masih melaksanakan kesyirikan. Kita katakan kita yang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, yang kita doakan berbuat syirik tidak ada masalah. Sebagaimana doa hidayah, bukankah Nabi SAW mendoakan hidayah orang-orang musyrikin? Ya.
Asal kita yang berdoa ini jangan minta kepada siapa selain Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana hukum pengantin disanding kursi pelaminan? Kita katakan laki perempuannya disandingkan, ditonton oleh orang banyak, tidak sebaiknya para jamaah. Kenapa ini jadi fitnah nanti? Ya. Sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan, iyyakum waddukhul 'alan nisa, wahai para laki-laki jangan memasuki wanita. Ya, Allah taala ala wa alam. Bolehkah menjamak salat wajib karena alasan dirias pengantinnya? Ya, insyaallah tidak ada masalah. Ya, karena ini kita katakan kalau sampai, tapi ya, kalau sampai yufawwid, kalau sampai gara-gara dia sholat pada waktunya akan membahayakan dia. Tapi kalau tidak membahayakan, tidak usah. Ya, tetap dia sholat pada waktunya. Wallahu taala ala wa alam. Apakah yang seharusnya dibaca sebelum takbiratul ihram? Enggak ada. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, ya, sahabat yang salah salatnya, idza qumta ila shalah fa asbighil wudu. Kalau hendak salat sempurnakan wudu. Tsumma istaqbilil qiblah. Kemudian hadap kiblat. Fakabbir, langsung takbir. Wallahu taala ala wa alam. Cicilan riba itu kan haram. Misalkan seorang mencicil barang riba selama 4 tahun, apakah hitung dosanya setiap hari? Tidak haram mutlak. Lihat dulu cicilannya bagaimana. Enggak ada denda, halal cicilannya, boleh. Ada denda, ini yang haram. Tapi kalau sudah kedung, wajib dibayar, utang masalahnya. Misalkan dulu nginem berotang, sudah tobat kita, tidak mau kita bayar utang kita, enggak boleh. Jadi maksiat yang sudah kita bertobat kaitannya dengan hak manusia wajib dibayar. Jangan yang dikubayar ya haram ini, enggak boleh. Ini utang hak kepada manusia ini. Wallahu taala ala wa alam. Ya. Sama kasusnya dengan sekarang ada yang anti riba katanya. Enggak mau bayar cicilannya ke bank. Ya enggak boleh. Taubat, hentikan, dan ada hak-haknya nasabah itu diantaranya apa? Dia berhak untuk menghilangkan bunga. Hanya bayar modal pokok. Ada aturannya itu. Ya. Maka apa? Bayar pokok saja. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah boleh diruqyah dengan doa bahasa Indonesia digabungkan dengan Al-Fatihah ditiup ke dalam air? Boleh, tidak ada masalah. Asal tadi doanya, permintaan kepada Allah murni, kemudian maknanya dipahami. Wallahu ta'ala ala wa alam. Jika ada seorang suami berkata kepada istrinya, saya kasih kesempatan dalam waktu setengah tahun, kalau tidak mempunyai keturunan juga berpisah, apakah jatuh talak? Pertama kita katakan urusan anak itu bukan kita yang pegang, maka tidak sepantasnya ini dijadikan ancaman untuk mentalak nih para jamaah. Iya betul, maksud nikah itu supaya punya keturunan, tetapi apa, jangan pernah berputus asa dan itu menjadi alasan untuk menikah, ya, atau mentalak begitu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana kalau bacaan berwudu kita tambah dengan surah yang lain supaya pinggang kita lemas kuat terus? Bidah. Ya, kenapa? Menambah ajaran Nabi. Memangnya kita lebih pintar dari Nabi apa? Ya, Allah taala ala wa alam. Istri kalau dipijat di bagian tertentu sering keluar jinnya, padahal sering diruqyah dan jin keluar lewat muntah, tapi masih aja terus jinnya. Bagaimana solusinya? Belajar tauhid dan jaga ibadah kepada Allah dan zikir-zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hukum seorang istri meninggikan suaranya kepada suaminya? Haram. Karena istri itu diwajibkan patuh kepada suami dan bukan bersikap keras dan kasar kepada suami.
Seharusnya istri itu apa? Asir, menjadi tawanan. Dia tidak berhak untuk mengangkat suaranya di hadapan suaminya. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana hukum sholat di masjid yang lantai bawah ada toiletnya? Gak ada masalah, yang penting jangan sholat di dalam toilet. Ya, wallahu taala ala wa alam. Bagaimana menghadapi anak yang setiap waktu sholat dibangunin? Ya harus memang demikian, sabar. Namanya anak. Inilah kewajiban seorang suami, seorang bapak untuk mendidik anaknya. Wallahu taala ala wa alam. Benarkah kalau kita lagi ketindian itu artinya kita sedang diganggu oleh sela? Pertama, saya tidak tahu. Ya. Yang kedua, mungkin saja ada jin dan syaitan yang mengganggu di saat kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala atau saat kita tidur tidak penuh dengan zikir. Wallahu taala ala wa alam. Baik, saya kira demikian para jamaah apa bisa kita ambil pada kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wal ilmu indallah wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.